Tapi saya mohon sama yang Musayyid Fathul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu enggak cerita kalau dosa. Saya dulu jenggat. Orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik. Tapi setelah saya pikir-pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya zaman mondok peloso sering nak marung utang enggak bayar ya biasa. Ya biasa sekolah enggak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok, persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman puber pacaran, terus kamu cerita, "Ya udah untuk ibumu ya pacaran." Oh, tak goncekno ngalor ngidul. Itu jujur. Tapi suatu saat anak kamu pacaran kan, alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Oh. Pak, lah kowe kok entuk ibu. Wah, itu pangeran peparinge. Lho kan kira bodone, wah iku peparinge pangeran. Gak pacaran, Pak. Oh, pacaran haram. Lha kira muni ora kan bodoni. Pacaran haram, Jum. Aku untuk bojo peparinge Allah. Wah, itu dimaafkan malah itu. Lho coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andekan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L-nya, iya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sak wiridan nangis, wan anak putune, wah mbahku khusuk kuat. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujarrad. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam. Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi suara sama raya aku pengalaman. Masalah lughat itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yungqalu. Bagho maknane lacut. Bareng melok wazan imbagho. Yang bagi sayukjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid itu kan enggak beda-beda jauh. Bareng kena bagho tuntas. Bagho dadi yang bagi. Lan takok, yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho, Pak. Bagho maknane apa? Jadi tiang-tiang lacut, Pak. Mergo wis bingung gurune ben nerangno bingung. Daripada bingung wis jare tiang-tiang maknane lacut. Kayak laisa ku fi'il mandi, mudhari endi? Ora ono mudhari. Mandi kok ora ono mudhari? Ya mandi wae ora usah mudhari. Terus repot bahasa Arab wis repot. Kene ra melok dibahasa mau apa tuh, Pak? Ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna, ya, termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitra. As-sitra itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih, menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari zina. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil saja. Misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Terus kamu ceritakan anak kamu, itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Jadi cara anak kamu wah disanggup, cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah cung sering ramunggah. Anakmu mondok wis tenang, santai. Nak ramunggah dalile. Tapi nak kowe cerita, mondok meniti pelosok. Pirang tahun, Pak? 10 tahun. Kepengin ngit mayai, kepengin mondok susu ben barokah. Munggah terus, Pak, munggah. Maksudnya ora munggah kelas, munggah apa wae pokoke. Wis tenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan raja, eksekusi.
Semua ketika meminta saran sama sahabat, halla satarta bidzalik, kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya, jangan-jangan yang lain juga ya, itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam. Malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Jebule gerakan ngono iku ya nyun sewu ya ana duwike kan yo repot. Ndak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk nikmatnya Allah taala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadaddin karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil masih. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sing syiar itu adzan, pengajian, kan bagus. Sama enggak boleh protes, tapi itu kan enggak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Nah, ini namanya siasa. Namanya apa? Siasa. Siasa itu tidak harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasa. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan, Jum. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Lu enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahir. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu dia ampuni asal tidak cerita-cerita. Misalnya enggak cerita ke anak, cerita ke teman. Aku di gendaan, wis tahu tak ambung. Mesti pikiran kamu, nang pondok wis pengurus jebule tahu ngono. Mesti digo, suatu saat aku nak ngono, awas. Atau nak caiki keamanan, awas kita kandakno kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal, kenapa ada hadis seperti itu? Tapi setelah saya analisis, memang kalau ijtihar atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa. Dan kita harus iktidak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu idealnya ya ora maksiat, ya ora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang enggak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian, saya mohon supaya ya tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Tullab. Itu dikarang Zakaria Al-Ansori Mbak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar. Itu dari kitab Basit, Wasit, Wajiz. Terus itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Karangannya Imam Muzani ketika diimlakkan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i itu amla alaina Syafi'i. Ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji muin qala fil buaiti. Buaiti itu nama orang. Qala Syafi'i fil buaiti qala Syafi'i wa amlahu alal buaiti. Makanya qala fil buaiti, qala fil muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengemplakkan. Terus muridnya nulis.